Kemudian dia juga terasa bouncy banget. Jadi buat Anda yang suka lompat-lompatan, suka ngedang juga, kayaknya menggunakan sepatu ini akan memudahkan Anda. Halo bowlers, balik lagi di channel Head Cheese Indonesia. Ini adalah Aaron Gordon 4. Saya sudah coba yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Namun ternyata yang keempat ini benar-benar paling sempurna. Dan buat Anda yang tertarik dengan sepatu ini karena nggak rilis di Indonesia, sebaiknya saksikan video ini sampai selesai. Oke, seperti biasa kita bahas boxnya dulu, dan ini ada logo Aaron Gordon di sini, lalu ada 361 dan tanda tangannya. Kemudian di dalamnya ini ada tulisan Obsession, it's going to beat talent every time. Oke, ini seperti kalimat motivasi. Lalu kertasnya 361 gini, sama seperti sepatu basket 361 lainnya. Selanjutnya kita lihat di bagian belakang ini ada keterangan size-nya. Jadi ini tidak hanya sepatunya aja yang lebih menarik, tapi boxnya juga lebih proper ketimbang generasi pertama ataupun kedua. Ketiga udah mendingan, tapi ini kayaknya lebih keren lagi. Selanjutnya kita lihat detail di sepatunya. Ini ada tanda tangannya di bagian lidah seperti ini. Kemudian ada tulisan di bagian samping ini. Lalu ada logonya lagi di belakang, seperti ciri khas sepatu Aaron Gordon lainnya biasanya ada logo di sini. Lalu ada tulisan Aaron Gordon 4 di sini, ada keterangan quick balance di dalam sini. Kemudian ada tulisan design for Aaron Gordon di belakang sini, dan ada keterangan colorway di sini be water. Lalu ada ikon-ikon menarik seperti ini. Kalau di bawah kita lihat ada tulisan juga, dan ada keterangan juga untuk foamnya. Identitas lainnya adalah terdapat di dalam sini, ada jahitan, lalu ada logonya 361 dan seperti ada knop di sini. Oke, jika dibandingkan seri-seri sebelumnya, jelas yang AG4 ini paling menarik untuk saya dan desainnya juga lebih dapat diterima semua orang. Untuk secara keseluruhan desain nilainya 8,5. Nah, berbicara traksi, ini traksinya yang paling bagus dibanding 1, 2, dan 3. Lalu dia juga yang paling berisik, dan yang paling menyenangkan adalah ada belahan di sini membuat kita bermanuver jadi lebih mudah. Buat Anda seorang guard yang suka gocek-gocek, ini jelas lebih menyenangkan ketimbang generasi-generasi sebelumnya. Kemudian untuk ngerem ke depan juga nggak ada masalah. Traksinya herringbone seperti ini, pakem banget. Untuk ke samping juga nggak ada masalah. Paling-paling ini adalah traksi yang sulit dibersihkan kalau udah kotor. Jadi Anda sebaiknya mainkan di lapangan yang bersih agar traksinya tetap bagus seperti ini. Kalau misalnya kotor nanti akan susah dibersihkan karena ini sifat karetnya mudah mengangkut debu. Oke, secara keseluruhan untuk dimainkan di lapangan outdoor juga sebenarnya nggak ada masalah karena lumayan nih agak tebal ya. Walaupun kita lihat meskipun agresif seperti ini, dia di beberapa bagian tergolong tipis. Oke, secara keseluruhan untuk transisi jelas ini juga lebih menyenangkan ya ketimbang generasi sebelumnya. Ini bisa membuat permainan Anda lebih cepat dan secara keseluruhan untuk traksi nilainya 8,2 dari 10. Yes, soal bantalan udah nggak perlu diragukan lagi. Sepatu untuk dunker tentu harus memiliki ketebalan yang oke dan juga bouncy. Apalagi ini juga impact protectionnya terasa bagus. Dia di bagian belakang ini tebal banget, soft sejak awal penggunaan. Jadi Anda nggak perlu break in lagi. Tentu menggunakan sepatu ini udah nyaman banget. Di dalam Anda bisa melihat busa yang seperti bus gini modelnya.
keren. Kemudian dia juga terasa bouncy banget. Jadi buat Anda yang suka lompat-lompatan, suka ngedang juga, kayaknya menggunakan sepatu ini akan memudahkan Anda. Apalagi dia juga bobotnya ringan, jadi memungkinkan banget kalau pakai sepatu ini bisa lompat lebih tinggi. Secara keseluruhan di bagian depan nih agak unik, dia lebih tipis tapi tetap terasa bouncy. Jadi agak mirip dengan Li-Ning Liren. Dan saya suka penerapan bantalannya, buat saya juga nggak ada masalah untuk kestabilan karena di bagian belakang ini ada plastik-plastik yang membuatnya tidak mengompres berlebihan meskipun bobot Anda berat. Secara keseluruhan nilainya 9 dari 10. Nah, buat yang tertarik membeli sepatu ini, kalian bisa langsung pre-order. Dan kalau Anda kakinya lebar, pilih aja true to size. Sementara buat yang kakinya ramping, mungkin bisa memilih downsize sedikit. Samain aja size-nya dengan size Nike Anda untuk ukuran US ataupun Euronya. Nah, sekarang bicara bahan atas. 361 itu terkenal memiliki teknologi yang oke di bantalan, tapi bahan atasnya biasa banget. Dan ini sudah diterapkan lagi, biasa banget juga Anda akan melihat mesh, kemudian fuse, lalu plastik-plastik, tapi terkesan tidak premium gitu ya. Apalagi bahan di lidahnya juga tergolong tipis seperti ini, walaupun saya merasa lidahnya jauh lebih nyaman ketimbang model-model sebelumnya. Lalu kita lihat kalau tali ini talinya nyala kalau di kegelapan, tapi sayangnya kita juga nggak akan main basket di gelap-gelapan. Dan ini juga tali yang cukup panjang, jadi sebaiknya Anda ikat 2 kali supaya penampilannya lebih rapih. Tapi kalau secara keseluruhan, ketimbang yang generasi ketiga kemarin, jelas ini lebih menarik untuk dimiliki karena tampilannya lebih bagus. Lalu masih di bahan atas, dia banyak plastik-plastik di bagian samping dan di sini ada tekstilnya walaupun tidak terkesan premium. Dan di belakang sini ada kulit sintetis untuk pull tabnya, namun di bagian depan nih lidahnya nggak ada pull tabnya. Lidahnya juga tergolong lumayan oke, walaupun tidak ada busa yang tebal di dalam, tapi ketika digunakan ini jelas nyaman banget untuk pergelangan. Lalu padding-paddingnya juga terasa oke, Anda bisa lihat di belakang bahkan untuk penyangga tumit Anda nyaman banget. Selain tebal, dia juga membuat tumit terasa terbungkus di bagian bawah. Jadi di bagian samping ini juga ada sedikit busa yang membuat kaki Anda tetap aman di bagian bawah, sehingga itu akan menyenangkan untuk lompat-lompatan. Secara keseluruhan untuk sepatu basket terbaiknya 361 saat ini, kayaknya bahan atasnya bisa ditingkatkan lagi sehingga membuat Aaron Gordon yang sudah juara kemarin itu akan lebih bangga menggunakannya. Nah, untuk nilai keseluruhan saya rasa 7,5 sudah cukup. Oke, sekarang bicara kuncian. Sepatu ini memiliki kuncian yang bagus di bagian tengah, jadi Anda terasa aman banget ketika menggunakannya. Tapi kalau misalnya kaki Anda di bagian tengahnya itu lebar, kemungkinan sakit di awal penggunaan. Kemudian udah beberapa kali penggunaan baru terasa lebih nyaman. Nah, untuk bagian depan ini untuk gocek-gocek nggak ada masalah. Sekarang dia ada outriggernya. Kemudian di bagian sini juga ada fuse yang lebih tebal sehingga kaki terasa terbungkus dengan aman, dan juga kelingking Anda kayaknya bakalan aman, tidak akan keluar jalurnya. Lanjut ke bagian belakang, di sini ada plastik tebal, walaupun saya rasa ini untuk plastik penyangga di bagian tengahnya ini terlalu minim. Jadi buat Anda big man, biasanya Anda merasakan agak kurang stabil nih ketimbang yang generasi ketiga, apalagi yang pro. Nah, itu mungkin alasannya kenapa sepatu ini jadi lebih fleksibel untuk semua gaya bermain, namun untuk big man ada kekurangan yang dirasakan. Jadi saran saya, pastikan size yang Anda beli itu adalah size yang sesuai dengan Anda, karena kalau tidak kepanjangan, sepatu ini akan nyaman banget dan terasa membungkus di pergelangan dengan baik. Oke, untuk kuncian nilainya 8,2.
Oke, jadi secara keseluruhan AG4 ini merupakan sepatu terbaiknya Aaron Gordon dan dia juga lebih nyaman untuk semua gaya bermain sekarang. Jadi untuk guard dia punya traksi yang bagus, decit juga. Kemudian untuk Anda forward suka rebound, Anda juga orangnya eksplosif, ini bantalannya menyenangkan banget. Dan buat big man kayaknya juga nggak ada masalah dengan bantalannya. Dan dia juga terasa stabil, jadi nggak masalah untuk digunakan orang besar sekalipun. Nah, secara keseluruhan saya suka sepatu ini dan buat Anda yang tertarik dengan AG4 bisa langsung tengok headshoes.store. Oke, secara keseluruhan nilainya adalah 8,5 dari 10 penilaian Headshoes Indonesia. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.